Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'ti mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat siang sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat siang sahabat PWI LS dimanapun berada. Dan selamat siang sahabat Nahdiyin, selamat siang sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga hari ini betul-betul kita bisa jam'u, ya, dohiran wa batinan, mencapai kebahagiaan dohir dan batin. Untuk kita melanjutkan perjalanan di alam dunia adalah sebagai khalifah Allah. Terus menebar kebaikan, menebar kasih sayang, menebar manfaat, ya, apapun posisi kita dalam kehidupan ini. Pada siang hari ini sahabat, Abah mendapatkan video yang sangat menarik, ya, dari teman yang berkaitan dengan pidatonya Gus Yahya. Abah selalu mengapresiasi apapun, sekecil apapun, ya, apa yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di Republik ini, wabil khusus adalah di dalam ormas pengurus besar Nahdlatul Ulama, adalah sesuatu yang sangat baik, ya sahabat. Maka Abang mengucapkan bravo kepada Gus Yahya yang telah berpidato, ya, walaupun barangkali tidak seperti yang kita harapkan, tapi minimal sahabat, sekecil apapun, ya, kita sudah melihat sebetulnya dalamnya hati Gus Yahya adalah juga sangat mencintai kesetaraan, ya. Dalam pidatonya beliau, sahabat, Gus Yahya menyampaikan bahwa tidak ada bedanya antara satu suku dengan suku yang lain. Nggak ada bedanya orang Jawa dengan orang Makassar, nggak ada bedanya orang Makassar dengan orang Kalimantan, dan nggak ada bedanya orang Kalimantan dengan orang Tarim, ya, nggak ada bedanya bangsa Indonesia dan bangsa Arab. Ya kan kurang lebih demikian. Itu menunjukkan bahwa itu sudah luar biasa kiprah dari Gus Yahya untuk membawa kepada kesetaraan. Karena pada dasarnya pada saat kesetaraan tidak dibangun, sahabat, adalah di sebuah peradaban manusia, maka ada manusia yang akan menjajah manusia. Maka sesungguhnya dimanapun, ya, perkembangan sebuah bangsa disebut peradaban. Peradaban adalah dari kata adab, ya. Maka kalau seandainya peradaban, adab itu hanya akan bisa terjalin kalau manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Manusia memiliki kedudukan sama di dalam pandangan Tuhan. Karena sudah jelas Al-Quran sesungguhnya adalah tidak ada feodalisme di dalam Islam. Al-Quran jelas Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Bahkan Allah sangat egaliter, adalah menempatkan kesetaraan manusia. Karramna bani Adam berarti sesungguhnya seluruh makhluk manusia di alam dunia ini disebut bani Adam, ya.
Maka pada saat seorang pemimpin PBNU adalah menggaungkan egaliter semacam ini adalah sebuah kebaikan, sebuah sodakoh yang sangat besar. Karena sangat berpengaruh kepada pandangan orang-orang yang masih menganggap bahwa ada perbedaan antara manusia dengan manusia yang lain. Berarti pada saat ada feodalisme, ada kasta di dalam sisi manusia, berarti ada yang salah. Karena pada dasarnya Allah hanya akan melihat seseorang itu dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, ya sahabat. Demikian pula dalam hadis baginda Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan melihat sukumu, melihat warna kulitmu, tidak akan melihat jasadmu, bentuk tubuhmu. Yang akan Allah lihat adalah bagaimana ketakwaanmu, bagaimana kebaikan hatimu tadi semua. Maka bagi Abah mendengarkan pidato yang demikian dari Gus Yahya adalah sangat menenteramkan hati tadi semua ya. Berarti walaupun bagaimana beliau dan kita mengerti posisi beliau. Nah disinilah juga harus dimengerti oleh sahabat-sahabat yang lain ya, para kiai-kiai Nusantara dalam memandang kepada setiap tokoh dalam perannya, menyampaikan perannya masing-masing di dalam diskursus nasab ini tentu dengan cara yang berbeda-beda. Kita bisa melihat bagaimana adalah Profesor Nazaruddin Umar sebelum menjadi Menteri Agama dan bagaimana beliau setelah menjadi Menteri Agama. Disinilah terkadang sahabat yang berkaitannya dengan kepentingan bangsa, terkadang para pemimpin-pemimpin itu adalah untuk menjaga sesuatu yang lebih buruk adalah lebih menahan kalimat-kalimatnya. Tentu beda dengan seperti Abah Setu, seperti Kiai Imaduddin Usman, beliau adalah peneliti murni dan beliau harus menyampaikan sesuatu secara ilmiah. Dr. Sugeng harus menyampaikan segala sesuatu secara ilmiah. Demikian pula adalah Kiai Nur Ihya, Gus Jazuli, semuanya menyampaikan sesuatu. Tentu berbeda dengan Gus Yahya. Tapi minimal, walaupun sudah mendengar dengan perkataan yang demikian bagi Abah luar biasa. Terima kasih Gus Yahya. Itu sudah menunjukkan bahwa kalau seseorang itu sudah memandang, perlunya memandang setiap orang dalam kesetaraan, artinya bahwa insya Allah itu sudah baik sesungguhnya tadi. Nah, dan demikian pula yang kedua sahabat, ya juga kita mendengar belakangan ini adalah Pak Rizik Syihab sudah mulai lempar handuk tadi semua ya. Dengan perkataannya yang beliau mengatakan yang mengimani mereka, yang percaya mereka sebagai duriat Nabi ya silahkan. Yang tidak percaya bahwa mereka sebagai duriat Nabi ya silahkan. Nah inilah kan sudah mulai bahwa tendensinya sudah mulai baik juga sama. Pak Rizik Syihab juga sudah mulai memandang memang tidak bisa dipaksakan tadi semua. Zaman Nabi saja tadi semua ada yang iman pada Nabi. Bahkan saudara-saudaranya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab tadi semua tidak iman kepada Nabi tadi semua. Jadi biasakan oleh kita adalah dalam perbedaan. Jadikan perbedaan adalah rahmat. Jadikan perbedaan adalah alat buat kita untuk belajar mempertajam naluri keilmuan kita. Naluri adalah apa namanya keilmiahan tiap manusia dalam memandang. Jadi tentu Gus Yahya punya cara, Kiai Imaduddin punya cara, Kiai Ubadillah punya cara, kemudian juga Gus Jazuli punya cara, Abah punya cara. Tapi pada dasarnya selama tujuannya adalah untuk kebaikan, selama tujuannya adalah untuk persatuan, Abah selalu merespon sangat baik tadi semua, termasuk Rizik Syihab. Karena beliau Abah melihat juga video, tapi walaupun dikirimin udah beberapa video dari teman, kata Bah ini video Pak Rizik yang mengatakan bahwa silahkan yang mengimani mereka sebagai duriat Nabi, silahkan yang itu sudah baik sesungguhnya. Tetapi yang harus juga disadari oleh para ulama Nusantara ya bahwa bukan hanya pada dasar pada pengakuan nasab saja, bukan hanya adalah kepada masalah apa namanya kesetaraan juga tadi semua. Tetapi yang harus pertama ditonjolkan memang adalah pertama tidak boleh ada manusia yang merasa lebih mulia dari manusia lain. Itu satu. Karena baginda Nabi sudah bersabda an-nasu li Adam, bahwa manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin, tidak ada kemuliaan orang Arab di luar orang Arab, wala fadla li aswada ila al-ahmar, dan tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dan kulit merah illa bitaqwa, kecuali adalah takwa.
Maka marilah sepakati warga Nusantara Indonesia, marilah kita cara memandang manusia adalah kita pandang sebagaimana cara Tuhan memandang manusia. Bagaimana Rasulullah memandang manusia, artinya kesetaraan. Jadi tidak ada lagi penjajahan atas nama manusia. Nah ini harus diluruskan tetap tadi gitu kan tadi. Yang kedua yang harus diluruskan adalah tentang tentu saja adalah kaidah-kaidah keilmuan ya. Yang kita sudah sepaham dari awal bahwa sesungguhnya baik torikot yang dibawa oleh Lutfi bin Yahya, yang torikot-torikot yang sekarang yang beliau membangun Jatma Aswaja ya, juga adalah harus diluruskan karena juga tidak sejalan dengan torikot Wali Songo yang ada di Indonesia. Torikot Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibangun di Nusantara. Dan barangkali ini juga tetap harus disadarkan masyarakat juga bagaimana hubungannya antara Ba'alwi dengan Belanda tadi semua. Kita harus bukan berarti mengungkapkan kejahatan, mengungkapkan keburukan, tapi yang harus disampaikan adalah fakta yang ada, yang pernah terjadi, yang sangat luar biasa adalah bagaimana kita mengingat pada era tahun 1886 pada saat ada Syekh Nawawi Al-Bantani, pada saat itu beliau ada di Arab Saudi, kemudian Syekh Junaidi Al-Batawi mengirimkan surat tadi semua, memberikan teguran kepada Belanda saat itu dengan apa? Dengan apa yang ditulis oleh Utsman bin Yahya. Kan ini sudah jelas, ini juga tidak boleh ditutupi oleh kita. Ini bagian dari sejarah supaya rakyat kita, supaya anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, mahasiswa kita pun paham bahwa sesungguhnya ini bukan hanya diskursus nasab, tetapi sesungguhnya ada kaitannya dengan kolonialisme, penjajahan satu bangsa kepada bangsa yang lain. Yang kemudian barangkali kalau kita melihat kronologisnya sahabat, ini bangsa Yaman ini masih merasa menjajah Nusantara. Kan tidak sedikit dari video mereka pengakuan kepada Nusantara, pengakuan bahwa Nusantara adalah milik Tarim, pengakuan Jawa Barat milik Habib. Ini yang harus diluruskan dan ini juga harus disadari oleh Rizik Syihab, Robito Alawiyah dan teman-teman yang lain. Coba kalau kalian ingin kita bersatu di Nusantara ini, ayo kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Maka pengakuan-pengakuan itu tidak boleh lagi ada tadi semua. Nah, adapun pengungkapan sejarah ini adalah sebagai jawaban daripada adalah respon daripada apa yang panjenengan-panjenengan itu adalah kaitkan tadi semua. Bagaimana pada zaman tahun 1886 Syekh Nawawi Al-Bantani, Junaidi Al-Batawi adalah protes adalah kenapa? Dari kitabnya siapa? Utsman bin Yahya. Manhajul Istiqomah Bidini Wassalamah adalah penegasan daripada bagaimana dan terlebih lagi belum lama terbongkar lagi sebuah ada manuskrip yang menyatakan surat diam-diamnya adalah daripada siapa Habib bin Yahya tadi semua, Utsman bin Yahya kepada Gubernur Jenderal Belanda yang dikirimkan lewat Snokhorgronya tadi semua ya, yang ditulis dalam bahasa Arab yang menyatakan bahwa telah terjadi protes dua orang ulama besar tadi semua, yang mana mereka protes dua ulama yang besar yang memiliki hati yang hasad, kata beliau adalah dua ulama yang buruk, yang hasad tadi ada di semua, maka ini akan merusak tatanan beragama tadi semua. Ini kan ada manuskripnya. Nanti mau minta kepada Gus Ubad tadi semua. Manuskripnya sudah ada. Suratnya dalam bahasa Arab ada. Maka di bawahnya dijelaskan dalam surat itu dia katakan bahwa sesungguhnya tolong ini jangan diekspos gitu kan tadi. Tulislah jawabannya dalam bahasa Arab, kalau enggak dalam bahasa Prancis gitu kan tadi. Ternyata surat itu kan bocor, manuskripnya kan ada hari ini tadi semua. Itu surat diam-diamnya Utsman bin Yahya atas protes daripada dua ulama kita yang khawatir bahwa dengan fatwa yang dibikin Utsman bin Yahya itulah 2 tahun kemudian terjadi geger Cilegon tadi semua. Ini juga tidak boleh ditutupi. Ya, jadi selain kita ingin menyampaikan terima kasih pada Gus Yahya bahwa sudah memandang adalah secara kesetaraan, tapi juga Abah ingin juga buat saya sebagai rakyat Indonesia, rakyat kecil yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, hanya memiliki rasa cinta kepada Nusantara.
hanya mereka merasa cinta kepada apa namanya perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Nusantara, ingin juga menyatukan para ulama Nusantara. Ayo kita cintai Nusantara, ayo kita cintai negeri ini tadi semua. Dan juga diharapkan juga kepada para pemimpin bangsa, mengertilah juga tentang sejarah itu. Bagaimana jangan menutupi tadi semua. Ini memang sahabat, kalau Abah sudah pelajari ini, ibaratkan benang pagujud, satu dengan yang lain udah saling menggunakan. Tadi semua udah simbiosis mutualisme, saling menggunakan, saling memanfaatkan dari awal tadi semua. Bahkan dari mulai zamannya Bung Karno. Sehingga kenapa Bung Karno adalah terlibat adalah Nasakom tadi semua. Sehingga disitulah akhirnya Bung Karno sendiri adalah tumbang karena isu PKI tadi semua. Maka isu PKI inilah akan dijadikan alat sampai kapanpun. Kapanpun mereka mau memberontak, pasti isu PKI yang akan dimunculkan. Dan selalu perkataan PKI ini muncul dari sahabat-sahabat kita kaum Ba'alwi, terutama Rizik Syihab tadi semua ya. Nah inilah barangkali, tapi minimal ya. Maka pada kesempatan ini ya, dari video yang banyak yang sudah dikirimkan Abah, yang pertama tentang Rizik Syihab yang sudah mengatakan bahwa ya silakan yang mau mengimani mereka sebagai nasab kepada Dzurriyyat Nabi, silakan kita hormati. Ya betul, saya menghormati siapapun yang masih meyakini sebagai muhibbin tadi semua. Tidak bisa dipaksakan sahabat tadi semua ya. Karena kembali di sini adalah di dada tadi semua ya. Dan selalu ada yang akan mengimani. Di dunia ini jangankan yang mengaku Dzurriyyat Nabi, ada manusia yang mengaku dulu Tuhan Allah, ngarana Agus di Bekasi ada pengikutnya, Musadek ada pengikutnya di Indonesia ini. Selalu ada pengikutnya. Terus siapa lagi? Lia Eden ada pengikutnya. Tadi semua tadi yang mengaku malaikat ada pengikutnya. Jadi ya tadi yang mengaku Dzurriyyat Nabi pasti juga ada pengikutnya. Maka disinilah yang sing penting adalah ayo terus kita mengasah adalah ilmiah dalam pemikiran kita. Apa namanya, bukan berarti kita harus menjadi patung taklid buta, menerima apa saja apa yang sudah menjadikan apa namanya tadi. Tetapi kita terus belajar supaya kita menemukan titik kebenaran, bukan titik pembenaran tadi semua ya sahabat. Jadi sekali lagi hormat Abah kepada Gus Yahya, sekali lagi ya. Walaupun sudah sebegitu udah bagus lah sebagai ketua PBNU, minimal sudah menyampaikan bahwa kesetaraan antara suku-suku di Nusantara, antara kesetaraan antara bangsa-bangsa di dunia, nah inilah sudah baik tadi semua. Minimal sudah mengembalikan perkara itu pada Al-Quran, karena Allah tidak memandang manusia itu ada berbeda satu sama lain. Walaqad karramna bani Adam. Dan baginda Nabi sudah bersabda, la fadla li arabiyyin ila ajamin. Tidak ada kemuliaan orang Arab dari luar Arab. Marilah kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan marilah kita dalam diskursus nasab ini kembali dengan ilmiah. Tadi semua yang masing-masing punya keahlian, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi semua yang ahli apa namanya rijalul hadis, insyaallah ada Kiai Alawi, ada ahli apa namanya juga rijalul hadis dan sejarah, ada Gus Abbas. Ada ahli adalah apa segala ilmu adalah termasuk ilmu nasab kayak Imaduddin Usman tadi semua. Ada juga ahli dalam meneliti dalam segala, ada Kiai Nur Ihya tadi semua. Ada juga anak muda yang cerdas, Gus Jajuli tadi semua. Semua punya porsinya masing-masing. Kiai Ubadillah punya porsinya. Tadi semua masing-masing. Kiai Rahmat punya porsinya. Silahkan berjalan dengan porsinya masing-masing. Tapi sing penting jangan diam tadi semua. Dan jangan juga membuat keributan tadi semua. Tadi semua ya. Tadi walaupun sekarang Abah ditunjuk sebagai ketua PW Jawa Barat, walaupun Abah tidak berkehendak tadi semua ya, silakan berjalan buat teman-teman di wilayah manapun. Terus berjalan dengan baik, ya teruslah bina PWI itu dengan baik. Tadi kalaupun ada perbedaan pandangan itu namanya berorganisasi. Kita ketemu udah gede kepalanya, kita ketemu sudah sama-sama jadi ustadz, sama-sama jadi kiai. Tadi semua tidak ada yang lebih di antara kita tadi semua. Maka mulailah apa namanya pendekatan adalah humanis, pendekatan lebih kepada kepentingan bersama yang harus kita dorongkan daripada mendorongkan apa yang menjadikan tujuan hawa nafsu masing-masing tadi semua ya. Dan Abah mengajak kepada PWI ya dan LS semua, ayo juga pelajari ilmu daripada apa Wali Songo
Jangan kita masih berjuang membela Wali Songo tapi adabnya masih ada Ba'alwi juga. Dan jangan-jangan kita ini masih berjuang untuk PWI, jangan-jangan nggak tahu juga ilmunya Wali Songo kayak apa. Bagaimana syariatnya Wali Songo itu tadi semua. Nah ini kalau Abah sudah menemukan tadi semua. Nah ini ya. Jadi kita ini harus luruskan lagi fikihnya, luruskan. Maka Abah mengharapkan adalah kedepannya PBNU itu kembali membuat Bahsul Masail, temukan kembali dah hal-hal yang banyak yang tersembunyi, yang sekian ratus tahun telah banyak dimanipulasi tentang sejarah, luruskan. Ahli sejarah, mumpung ada ahlinya, Profesor Anhar Gonggong, kembalikan semuanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam urusan sejarah, sahabat, sehebat-hebatnya Kiai Imad tidak bisa mengalahkan Profesor Anhar Gonggong tadi semua. Dalam urusan ilmu filologi, sehebat-hebatnya Kiai Imad, sehebat-hebatnya Kiai Profesor Anhar Gonggong tidak bisa melebihi Profesor Mas Hanim Ali tadi semua. Dalam urusan ilmu genetika, minimal di lingkungan kita ada Dr. Sugeng tadi semua. Udah, ayo berjalan ada sesuai dengan tadi. Tukang cukur jago di bidangnya. Tadi tukang pingpong jago di bidangnya. Tapi pada saat harus diadu pendapat tukang pingpong dengan tukang cukur, yang berkaitan dengan tukang cukur, dengar tukang cukur, gitu loh. Jangan mentang-mentang dia itu adalah buya di kampungmu, kiai di kampungmu, ngomongin nasab, dia nggak ketemu. Nah inilah persoalan manusia sekarang. Kaidah mantek nggak dipakai, kadang-kadang manteknya dipelajari, tetapi pada saat dalil bisa mengalahkan akal. Tadi semua inilah tadi. Padahal dalil yang tertulis, yang terdengar itu belum tentu. Setiap berita itu bisa dua kemungkinan. Terlebih lagi berapa lama berita itu. Maka kenapa di dalam ilmu hadis, rijalul hadis itu akan ditelusuri. Dari mana datangnya hadis? Siapa perawinya? Terus sanadnya hadis akan ditemukan. Semakin panjang, pasti semakin banyak beloknya. Tadi semua. Kan begitu aturannya. Maka urusan hadis, percayakan rijalul hadis tadi semua. Maka dulu ada mufasirin, ada muhadisin, ada fuqaha, ada hukama, tadi semua. Nah itu. Ada dokter mata, ada dokter telinga, ada dokter jantung, ada dokter paru-paru, ada dokter olahraga. Semuanya ada porsinya masing-masing tadi semua. Maka disinilah mari kita sudah belajar. Itu yang dimaksud oleh Allah di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Adalah kita harus ilmiah dalam segala perkara. Tidak cukup dengan alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Betul-betul wadzaka ma'lumun dalam setiap perkara tadi semua ya. Karena inilah isinya alam tadi. Maka alam ini adalah semuanya adalah hanya oleh orang mereka yang disebut ulama, yang alim, yang akan bisa menjadikan amal tadi semua ya. Tentang ain lam mim aja sebetulnya tadi semua. Tadi semua ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan sekali lagi kembali lagi kepada tadi Gus Yahya Berapo tadi semua. Ayo terus dengungkan kesetaraan. Nggak usah, nggak apa-apa lah, nggak usah terang-terangan tadi semua. Apalagi panjenengan pasti masih kagok sama Romo Kiai Miftul Ahyar tadi semua ya. Ya kalau kita di dalam meluruskan apapun tadi semua, kalau bagi pengamat ya, bagi siapapun adalah tadi ya namanya untuk memberikan masukan, termasuk Romo Kiai Miftahul Ahyar juga sama gitu kan tadi semua. Kita tidak ada salahnya adalah coba mempelajari tadi semua. Jadi ya mudah-mudahan kalau kita mempelajari kita lebih paham ya tadi semua ya. Sehat semua. Terima kasih Mas Fahrudin, terima kasih siapa yang telah mengirimkan video tentang Gus Yahya. Top tadi semua ya. Mudah-mudahan sekali lagi Gus Yahya terus menggaungkan tadi semua ya. Tadi semua tentang minimal kesetaraan dulu tadi. Jangan berharap terlalu banyak. Woi saudara-saudara kami PBNU akan menolak. Enggak, tidak akan mungkin. Percayalah sama Abah. Tidak mungkin. Walaupun mereka sudah yakin 1.000.000% di hatinya, tidak akan. Inilah dalam kaidah keilmuan pun memang demikian aturannya tadi semua. Ya mungkin Gus Yahya saya yakin mungkin kalaupun seandainya hari ini ketua PBNU adalah Profesor Dr. Kiai Agil Siraj, insya Allah beliau pun tidak akan langsung. Kenapa? Karena disinilah yang harus dipahami adalah mungkin yang dari kaidah usul fikih itu adalah menjaga adalah kemaslahatan yang lebih besar, lebih diutamakan daripada keributan yang mungkin akan timbul dan lain sebagainya. Tadi itu kan yang pada dipakainya.
Sekali lagi mudah-mudahan sehat semua. Tadi semua hari Jumat yang berkah. Tadi semua karena Abah sudah membiasakan setiap hari Jumat adalah akan berkomentar tentang yang berkaitannya tentang umum ya. Tadi semua sehat. Mudah-mudahan tadi si fakir, si bodoh ini selalu ada barangkali dengar kalau ada yang benarnya, buang kalau yang salahnya. Tadi semua ya, tadi semua. Sing penting adalah giroh, semangat kita adalah tidak boleh diam untuk kepentingan nusa dan bangsa. Jadi sebagai penutup dari Abah, yang pertama adalah kita harus bisa menerima perbedaan. Satu. Yang kedua adalah kita pun harus menghormati apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang duduk, termasuk barangkali ada yang bertanya ke Abah, kenapa sekarang Menteri Agama agak beda? Bukan beda, sahabat. Itulah pejabat publik tadi semua. Jadi kita harus memahami Profesor Najarudin Umar sebagai Profesor Najarudin Umar dan Profesor Najarudin Umar sebagai Menteri Agama beda. Semua ya dari semua. Nah, Gus Yahya sebagai ketua PBNU, Gus Yahya sebagai individu pasti beda dari semua ya. Maka kita harus paham sedikit di situ. Jadi kita bisa maklum tadi semua tadi ada pakewuh di dalam dunia ini tadi semua. Nah, yang enak itu kayak kita tadi semua. Bisa berkata apa saja. Nah, itu pun harus dikontrol, jangan sampai kita bicara seenaknya tadi semua ya. Mudah-mudahan sekali lagi adalah senantiasa Indonesia menuju yang lebih baik. Pak Prabowo membutuhkan orang-orang yang adalah untuk bersatu di bangsa ini. Apalagi sekarang kita menghadapi tantangan zaman, menghadapi tantangan adalah kekurangan pangan dunia. Maka sahabat, kenapa terjadi perang? Karena sekarang ini terjadi tantangan adalah kekurangan ekonomi pangan ya. Perangnya antara Rusia dan Ukraina gara-gara gandum. Kemudian juga mengikuti adalah sekutu ada karena berkaitan energi. Jadi ini semua sekarang ini jumlah manusia banyakkan, demand kepada kebutuhan manusia itu meningkat, tetapi adalah supply dari setiap negara itu berkurang. Sementara keadaan manusia ada jumlah penduduknya makin banyak, persaingannya makin ketat, maka zaman akan kembali terjadi adalah terjadi yang disebut dengan akan menentukan titik keseimbangannya dari semua. Dengan apa? Penyakit, dengan perang, dengan musibah. Itulah cara Tuhan mengatur alam ini senantiasa berada pada titik yang optimum tadi semua. Jadi kita harus mengerti juga tentang hukum-hukum sunatullah, hukum alam dan lain sebagainya. Bahwa sekarang sudah mulai saling pencerong antara India dan Pakistan, antara Taiwan dengan Cina, antara Cina dengan Amerika. Nah, itu akan terjadi sahabat. Semuanya pada saat demand dan supply tidak seimbang tadi semua ya. Demand terlalu tinggi permintaan, sementara supply tidak ada, akan terjadilah perebutan. Harga akan naik tadi semua. Atau sebaliknya, produksi terlalu banyak, supply terlalu banyak, demandnya tidak ada, maka juga akibatnya ekonomi tidak akan berjalan tadi semua ya. Inilah hukum di alam ini, harus kita memahami tentang hukum-hukum tadi semua ya. Itu saja. Barangkali sehat Mas Farudin, terima kasih videonya. Ada Abah sampaikan salam hormat kepada Gus Yahya. Walaupun baru itu yang terdengar, bagi Abah sudah bahagia. Cukup itu sahabat, udah cukup. Sebetulnya secara nurani Gus Yahya itu sudah mengerti tadi semuanya. Tapi posisinya sebagai ketua PBNU, apalagi beliau ada atasannya di atas. Ada Kiai Miftahul Ahyar, ya itulah pakewuh tadi semua ya. Kalau Kiai Miftah itu memang sulit sahabat. Kita harus maklum juga, beliau bagaimanapun adalah mantunya Habib tadi semua. Susah, karena kalau sudah kepentingan dewe, kepentingan keluarga tadi semua, nama keluarga kalau perlu sampai merejel harus dibela habis-habisan. Ini persoalannya juga harus mengerti tadi semua ya. Dan sing penting, duduk Abah lagi live dulu. Ya, silakan duduk saja. Ya, silakan. Jadi sing penting itu saja kalau menurut Abah ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Ini kebetulan ini ada teman-teman PWI dari mana nih Pak? Oh, ini ganteng-ganteng nih tuh. Tadi, Bogor semua. Bogor kota, Bogor kabupaten. Berarti bukannya siapa? Manggina. Oh, beda.